Halo semuanya, sesuai janjiku kan kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Di sini aku Nafi Aprianda, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, akan menjelaskan apa saja sih prinsip-prinsip komunikasi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari yang pertama, yaitu komunikasi adalah proses simbolik yang mana dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, lambang atau simbol salah satu kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menuju sesuatu lainnya, entah itu verbal, kata-kata, maupun non-verbal. Dan yang terakhir, lambang atau simbol bersifat sembarang atau sewenang-wenang. Contohnya, merek itu menunjukkan lambang. Seperti kita memakai aksesoris seperti sepatu, baju yang bermerek itu secara tidak langsung menunjukkan kita itu orang yang punya ataupun cukup ekonominya. Bisa dibilang kita itu orang yang kaya. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ada 2 pengertian. Yang pertama, komunikasi dapat terjadi bila seseorang memaknai perilaku orang lain ataupun perilaku dirinya sendiri. Dan yang kedua, perilaku seseorang dapat ditafsirkan. Contohnya, jika kita punya teman yang sedang galau dan raut wajahnya itu cenderung cemberut ya, itu bisa ditafsirkan dia itu sedang sedih. Tiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan juga dimensi hubungan. Dimensi isi sendiri artinya kita cenderung menggunakan komunikasi verbal atau mengungkapkan pesan kita dengan menggunakan kata-kata. Sedangkan dimensi hubungan kita cenderung menggunakan komunikasi nonverbal dan tergantung para pelaku komunikasi itu menafsirkan pesannya. Seperti contohnya, kita telah lama tidak bertemu dengan sahabat kita, lalu saat kita bertemu kembali, kita menegurnya dengan cara memukulnya. Itu artinya bukan untuk melakukan kekerasan ya, tapi bagaimana cara kita mengungkapkan rasa sayang kita terhadap sahabat kita tersebut. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi sendiri ada tingkat kesengajaannya, dimulai dari komunikasi yang tidak kita sadari sampai komunikasi yang kita telah rencanakan. Contohnya ya, kalau kita menjadi ketua panitia dan melakukan sambutan, kita telah merencanakan bagaimana apa yang kita akan bicarakan. Kalau dari yang kita tidak sadari, ketika kita berjalan tegak dan gagah gitu, itu menunjukkan secara tidak langsung bahwa kita itu orang yang berwibawa. 5. Komunikasi terjadi dalam konteks fisik, ruang, dan waktu. Makna komunikasi itu sendiri bisa berubah tergantung dalam konsep ruang dan fisik. Ya, contohnya ketika kita berada di rumah sendiri, kita tentu menjadi kita sendiri tanpa jaim ya. Kita bisa loncat-loncat, rolling ke depan, rolling ke belakang, terserah kalian mau jadi apa. Berbeda ketika kita bertamu di rumah orang. Kita tentu saja menjaga image kita, berperilaku sopan layaknya orang yang benar ya. 6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Maksudnya komunikasi itu juga diatur dengan tata krama ya. Contohnya ketika kita telat ke sekolah dan kita dihukum oleh guru, pasti kita bersikap apa ya? Membungkukkan badan kita dan cenderung meminta maaf. Oke, sebelum lanjut ke nomor 7, kita pindah tempat dulu karena di sini terlalu bising. Yuk ikut aku. Kita sudah ada di tempat yang tidak bising dan kita bisa melanjutkan ke nomor 7. Nomor 7 yaitu komunikasi bersifat sistemik, dibagi menjadi 2, sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal maksudnya nilai-nilai yang dibawa oleh individu sendiri ketika berpartisipasi dalam komunikasi. Sedangkan sistem eksternal nilai-nilai yang ia bawa dari luar, mulai dari jarak dia berbicara, kegaduhan di sekitar, dan syarat fisik yang dilakukan peserta tersebut dipengaruhi oleh dunia luar ya. Contohnya, ketika kita mendengarkan cerita yang sangat sedih dan kita terharu, tetapi orang-orang di sekitar kita menilai kita itu cengeng. Ke-8, semakin mirip latar belakang sosial, maka semakin efektiflah komunikasi yang terjadi. Maksudnya ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, ketika
ras, agama, dan suku kita itu sama dengan lawan kita berbicara, itu akan memberikan hasil yang maksimal. Contohnya ketika kita sama-sama anak muda nih, sama-sama taste musik atau selera musiknya itu sama, maka pasti output yang dihasilkan itu akan memuaskan. Kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial, yang artinya proses komunikasi itu terjadi secara sirkular atau tidak berlangsung satu arah saja, melibatkan respon dan tanggapan sebagai bukti apakah pesan yang dikirimkan itu dapat diterima. Contohnya ketika kita belajar bersama, teman yang kita ajak belajar bersama itu ada yang porsinya menjadi pengajar ataupun kita yang menjadi pengajar teman tersebut, saling bertukar ilmu. Ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Artinya komunikasi itu tidak mempunyai awal dan juga tidak mempunyai akhir. Komunikasi bersifat kontinus, dan juga komunikasi itu saling mempengaruhi maupun dari verbal ataupun kata-kata hingga non-verbal, tindakan fisik. Dan implikasinya pelaku komunikasi itu bisa berubah dari pengetahuannya hingga berubah pandangannya. Contohnya ketika kita dengan teman kita itu berjualan sepatu ya, misalnya kita itu tidak suka dengan model sepatu yang ditawarkan teman kita, tapi seiring berjalannya komunikasi yang terjadi, kita lama-kelamaan tertarik akibat kata-kata yang dilontarkan dari teman kita yang berjualan sepatu tersebut, dan akhirnya kita jadi membeli sepatu tersebut. Komunikasi bersifat irreversible. Apa artinya? Suatu perilaku adalah suatu peristiwa yang dimana peristiwa terjadi dalam suatu waktu dan tidak dapat diambil kembali. Prinsip tersebut mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam mengirimkan pesan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya ketika kita menjadi calon ketua OSIS dan kita melakukan sambutan, kita harus memikirkan dengan matang-matang apa yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai yang kita sampaikan itu membuat makna yang blunder ataupun buruk kepada pendengar. Kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu nomor 12, prinsip komunikasi terakhir, yaitu komunikasi bukan panacea atau obat mujarab dalam penyelesaian berbagai masalah. Artinya ketika kita membicarakan tentang masalah-masalah struktural, tidak bisa dong kita bicarakan atau dikomunikasikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya ya, ketika kita berbicara tentang konflik antar etnis di Indonesia, itu bukan semata-mata karena komunikasinya yang tidak baik, tapi karena pemahaman antar etnis ini atau suku-suku yang berbeda. Itu tadi 12 prinsip komunikasi. Maaf bila ada salah-salah kata. Untuk menutup video kali ini, aku akan menyampaikan sebuah pantun. Bila ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika kita berumur panjang, yuk tonton videoku lagi. Jangan lupa follow IG-ku dan juga Twitterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam.